What does she want? The keys. I'm done playing games. Give me the key. Episode kelima diawali dengan Tyler, Kinsey, dan Bowdy sama-sama tengah mendengar sebuah bisikan yang menuntun mereka ke sebuah kunci yang baru. Mereka menemukan bisikan tersebut berasal dari sebuah piano, dan Kinsey pun berhasil mengambil kunci tersebut. Bowdy pun melihat kunci yang didapat Kinsey menggunakan simbol nada, dan ia pun tahu pada pintu mana kunci tersebut dapat digunakan. Kunci tersebut digunakan untuk membuka sebuah kotak musik yang tersimpan di sebuah lemari buku. Setelah dicoba, kotak musik tersebut memberikan perintah kepada seseorang tanpa dapat ditolak oleh orang tersebut. Kotak musik tersebut akan patuh terhadap apa yang dikatakan oleh pembukanya. Tyler, slap yourself in the face. No. Things. Di sekolah, Kinsey yang sedang bersama Scott mendapat bulian dari Eden. Hal itu karena Kinsey menggantikan posisinya pada film yang sedang digarap Scott. Tidak terima dengan perlakuan Eden, Kinsey membalasnya dengan mengerjai Eden menggunakan kunci kotak musik yang baru semalam ia dapatkan. Pada saat makan siang, Kinsey mengajak Scott untuk menemaninya ke kantin untuk mengerjai Eden. Pada awalnya Scott menyetujui ajakan Kinsey. Mereka mengerjai Eden habis-habisan dan video kelakuan aneh Eden tersebar di dunia maya. Kinsey mengerjainya dengan tidak masuk akal, hingga Scott merasa bahwa hal tersebut sudah sangat keterlaluan. Pada saat itu muncullah Gabe, teman satu proyek film mereka memergoki Kinsey dan Scott. Tanpa bisa ditutupi lagi, Kinsey memberitahu bahwa kotak musik tersebut dapat memerintah seseorang dan Gabe serta Kinsey pun semakin menjadi-jadi mengerjai Eden. Scott yang sudah muak dengan hal tersebut akhirnya meninggalkan Kinsey bersama Gabe. Berpindah ke key house, Nina yang baru saja pulang dari luar dikagetkan dengan seseorang yang tengah masuk ke dalam rumahnya. Ia memergoki Ellie tengah masuk ke dalam rumahnya dengan alasan mengambil mainan Rufus yang tengah tertinggal pada saat bermain dengan Bowdy. Nina yang tampak kesal karena Ellie masuk tanpa izin, mencoba tenang dan menganggap hal itu bukanlah masalah yang serius. Namun menariknya, pada saat Ellie akan pulang, Nina melihat sebuah tanda lubang kunci pada dada Ellie, sama seperti yang dimiliki Randall suaminya. Hal tersebut membuat Nina bertanya-tanya, apa maksud dari tanda tersebut? Pada saat ditanya, Ellie pun menjawab tanda itu didapat saat ia kecelakaan sewaktu bersepeda, yang mana jelas-jelas bagi Nina jawaban tersebut tidaklah memuaskan. Your scar. So how'd you get it? I fell off my bike. First time without training wheels and... Nina yang penasaran saat itu juga menemui Joy adalah guru sekolah Randall dan Ellie dahulu. Nina menanyakan hal yang tengah janggal baginya, bahwa antara Ellie dan Randall memiliki tanda yang sama. Apa Joe mengetahui sesuatu mengenai hal tersebut? Joe mengatakan bahwa ia tidak mengetahui maksud dari tanda itu. Ia akan mencari tahu dan akan menyampaikan sesuatu jika ia menemukan hal yang mencurigakan. Whatever happened, Nina, it's way in the past. Then why lie about it? And I'm always here. I'll help you however I can. Sepulang sekolah, Kinsey menghabiskan waktu bersama Gabe hingga membuatnya nyaman. Gabe mengantar pulang Kinsey sampai ke depan pintu rumahnya. Kinsey yang baru saja pulang langsung mendapat cercaan pertanyaan dari Tyler tentang kelakuannya di sekolah. Namun Kinsey mengatakan bahwa Eden si tukang bully pantas mendapat hal tersebut. Terjadi pertengkaran antara mereka berdua hingga membuat Tyler muak dengan sikap kecerobohan Kinsey. Give me the key. Oh my God. Don't. Live your life. Don't ever think about me again. Sementara mereka bertengkar, Bowdy dan Uncle Dang tengah bersama. Bowdy sedang memetakan seluruh isi rumah untuk memudahkannya mencari sisa kunci yang ada. Uncle Dang tampak ingin membantu, namun sayang key house tampak asing baginya. Ia tidak mengingat apa-apa mengenai rumah tersebut. Seakan-akan masa kecilnya hilang dan bukan berada di key house. Pada malam harinya, Nina berkunjung ke rumah Ellie, namun ia tidak menemuinya di rumah. Pada saat hendak pergi, Nina menanyai Rufus apa benar mainannya tertinggal di key house. Rufus pun menjawab tidak. Hal tersebut membuatnya semakin curiga kepada Ellie.
Di mobil, Nina mendapat telepon dari Joe yang menemukan sesuatu kejanggalan tentang Ellie dan memintanya untuk datang ke rumahnya segera. Namun pada saat ia sampai di rumah Joe, pintu rumah tersebut tengah terbuka dan Joe pun terlihat telah meninggal dengan kepala ditutupi plastik. Nina langsung menelpon polisi dan di sana juga terlihat Ellie yang tengah bersembunyi. Di sini menambah kecurigaan kita semua terkait keterlibatan Ellie dengan wanita sumur. Apa mungkin ada sesuatu di antara mereka? Joe! My friend's dead. He's not breathing. There was a plastic. Kembali ke Key House, Tyler dan Kinsey kembali mendengarkan bisikan yang mengarahkan mereka ke kawasan pemakaman keluarga. Di sana mereka menemukan sebuah kunci berbentuk bunga, di mana mereka mencoba menggunakannya ke sebuah lubang kunci di batang pohon. Setelah kunci tersebut diputar, mereka menemukan tabung-tabung yang berisi memori dari Uncle Dang. Memori tersebut menjadi jawaban kenapa Uncle Dang tidak mengenang sama sekali masa kecilnya selama di Key House. Pada memori itu, mereka juga menemukan bahwa ayah mereka telah menghilangkan nyawa 3 temannya di Key House yang membuat mereka memahami bahwa mungkin karena itulah ayah mereka tidak ingin kembali ke Key House. From that photo, the ones that drowned. Penasaran kelanjutannya? Saksikan di episode ke-6 ya.